Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, malam ini tanggal 26 Desember. Ini bulan terakhir di tahun 2023. Ini beberapa hari terakhir sebelum 2023 berakhir dan kita akan masuk di 2024. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, saya ajak untuk Anda semuanya mungkin melihat ya kilas balik sebentar aja di setahun terakhir ini kita ada di KK Indonesia. Bagi Anda yang belum setahun berada di KK Indonesia, mungkin Anda lihat beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan Anda berada di bisnis ini. Bagi yang sudah lebih dari 1 tahun, Anda bisa lihat lebih panjang lagi. Karena saya rasa poinnya sama, yang saya mau bagiin malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, dalam 2-3 minggu Anda join KK, 2-3 bulan Anda join KK, 2-3 tahun Anda join KK, dan Anda bersama dengan KK, saya rasa selalu akan Anda temui dua hal ini. Ya, selalu akan Anda temui dua hal ini. Hal yang pertama adalah hal yang menyenangkan. Ya, misalnya ada penjualan, misalnya bantu sama mentor, misalnya dapat member baru, gitu. Itu hal yang pertama, anggap aja ya, anggap aja hal yang menyenangkan. Hal yang kedua yang boleh dibilang kurang menyenangkan, ya, waduh, hari ini pas nggak ada omset, zong, terus ditolak, ya, atau bahkan mungkin tidak dianggap gitu sama prospek, di R doang dibaca tapi nggak dibalesin, atau mungkin pas mentor lagi nggak bisa dihubungin. Ya, ini dua sisi yang pasti akan kita temui, hal yang menyenangkan dalam menjalankan bisnis ini atau hal yang kurang menyenangkan. Ya, kurang menyenangkan itu biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, saya ajak Anda untuk semakin lama terus Anda mulai pelajari bahwa KK bisnis ini itu banyak sekali berhubungan dengan mindset. Ya, banyak sekali berhubungan dengan mindset. Semakin lama saya rasa kalau memang Anda benar-benar ngikutin ya pelajaran demi pelajaran terutama di sisi mindset, maka seharusnya Anda akan jauh lebih condong atau cenderung untuk lebih tenang. Ya, tetap pengalamannya sama Bapak Ibu teman-teman. Ada pengalaman yang menyenangkan, tadi ada closingan, ada omset, ada orang baru, orang yang join tiba-tiba belanja banyak, ataupun hal yang tidak menyenangkan. Misal ditolak, bahkan sampai dinyinyir, sampai diblok, disalahpahami, dan sebagainya. Tetapi kalau Anda betul-betul ngikutin kelas-kelas mindset terutama ya, maka hal kedua ini yang tadi tidak menyenangkan itu akan Anda tetap nikmati seperti Anda terima pengalaman pertama. Ditolak itu biasa, diterima itu luar biasa. Dan sebaliknya, ditolak itu luar biasa, diterima itu biasa aja. Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu teman-teman dengan ketenangan ini Anda akan bisa melangkah dengan lebih baik. Ya, banyak orang tidak bisa sukses, sekali lagi, banyak orang tidak bisa sukses bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak bisa jalanin bisnis ini, bukan karena susah untuk demo, bukan karena nggak paham cara untuk bisa menawarkan promosi baik online maupun offline, bukan karena itu, tetapi biasanya karena tidak bisa menerima yang namanya penolakan, tidak bisa menerima yang namanya proses. Jadi saya ajak Bapak Ibu teman-teman pengalaman 2-3 minggu, 2-3 bulan, 2-3 tahun bersama Keke bahkan lebih, yang hanya ada dua itu, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, kita mesti terima itu sebagai sebuah proses. Ya, kalau Anda sudah terima itu sebagai sebuah proses, maka akan lebih enak. Ya, siapa yang sekarang ini ya, yang mulai join sampai sekarang pengalamannya diterima, ditolak, gitu. Ada omset, nggak ada omset, ada mentor, nggak ada mentor yang bantu, stok ready ataupun mungkin apa ini inden, gitu. Terus diterima sebagai eh, teman di komunitas ini maupun mungkin Anda sedang merasa sendirian, tapi Anda mulai merasa lebih tenang, sudah lebih positif, sudah semakin fokus kepada solusi bukan kepada masalah. Oke, kalau ada yang mungkin Anda udah mulai merasa, wah, saya jalankan bisnis ini itu salah satu perubahan yang didapat adalah dari mindset. Ya, ngadepin masalah jadi lebih tenang. Ngadepin hal-hal yang kurang enak jadi lebih tenang. Ngadepi problem jadi lebih tenang. Oke, siapa yang udah mulai lebih enak? Wah,
Mbak Tri. Oke, sip ya. Mulai ngerasa ya lebih enak gitu. Jadi sepertinya dulu ya awal-awal mungkin ditolak sedikit nggak enak gitu. Diomong gimana gitu sama temen udah mulai hatinya gelisah gitu. Terus nggak ada omset gitu, waduh rasanya kok kayak orang keloro-loro apa itu bahasanya, nggak ada omset tuh kayak orang itu menderita gitu loh. Ya, jadi itu hal yang mungkin di awal-awal dialami. Tapi sampai hari ini pun Bapak Ibu teman-teman, pengalaman itu masih ada, benar nggak? Sampai hari ini pun masih mengalami ditolak, tetapi sudah lebih tenang, sudah bisa lebih menerima. Ya, saya harapkan Anda jauh lebih jadi pribadi yang lebih tenang. Ya, karena dengan ketenangan kita bisa menghadapi banyak hal dan dengan ketenangan kita bisa fokus ke solusi. Kalau Anda terus jaga ketenangan itu, maka ketemu solusi, ketemu hal yang lebih bagus, ketemu dengan hal yang lebih menyenangkan, dan itu akan menambah peningkatan demi peningkatan. Oke, Bapak Ibu teman-teman 2023 yang sudah sebentar lagi kita akan lewati, salah satu yang juga saya harus sampaikan kepada Anda semuanya malam hari ini adalah coba disadari. Ya, selain tadi ada ketenangan, ada kita mengelola hati, mengelola pikiran, perasaan, ya, ada satu faktor yang tidak bisa dihilangkan dari bisnis ini. Dan saya sangat harapkan Anda menyadari hal ini. Bagi Anda yang baru join KK, baru beberapa saat, baru beberapa minggu, beberapa bulan, saya berharap Anda terima pelajaran ini, ya, yaitu selalu ada faktor Tuhan di dalam bisnis ini. Oke ya, Anda nggak lagi salah dengar. Selalu ada faktor Tuhan yang ada di bisnis ini, dan faktor itu yang saya mau ajak Anda dan saya menguatkannya. Ya, gimana caranya untuk bisa menguatkan faktor Tuhan yang terlibat di dalam bisnis ini? Caranya adalah, ya saya nggak lagi bahas agama atau religi tertentu ya, tapi caranya adalah makin dekatlah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Sang Pemberi Rezeki. Ya, ini pesan yang saya harap Anda yang ikut Zoom malam hari ini, mungkin Anda juga bisa sampaikan ke keluarga, sampaikan ke tim Anda, ke grup Anda, bahwa di bisnis ini pun kalau kita tahu kita punya Yang Maha Kuasa yang berada di dalam kehidupan ini, maka Yang Maha Kuasa juga berada di bisnis ini. Dan saya percaya sekali kalau faktor itu juga sangat kuat di dalam bisnis ini. Ya, bagi Anda yang sudah cukup lama berada di bisnis ini, mungkin Anda mengalami banyak hal. Misal, tahu-tahu ada orang yang dulu kayaknya negatif, kayaknya nggak terlalu respon, kayaknya itu cuek gitu, tapi tahu-tahu datang, terus tahu-tahu hubungin, tahu-tahu kontak Anda, terus tahu-tahu beli, tahu-tahu closing, tahu-tahu jadi member. Ya, kalau Anda ada pengalaman itu, ini perlu jadi sebuah peringatan ya Bapak Ibu teman-teman ya, sebuah kenangan atau sebuah hal yang bagus yang Anda alami. Ya, dulu mungkin orangnya, waduh, kayaknya kok susah banget ya untuk diajak untuk join, diajak beli produk, tapi tiba-tiba dia bisa balik gitu aja. Nah, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman, Anda punya pengalaman di waktu-waktu mepet, waduh, sudah akhir bulan, sudah tanggalnya tutup poin, sudah tanggalnya untuk close buku dari KK Indonesia, padahal masih kurang beberapa poin, padahal masih kurang beberapa PGPV, masih kurang pembelanjaan, masih kurang omset kualifikasi. Tetapi di waktu yang mepet itu ternyata Anda mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ya udah, mestinya sudah nggak ada harapan, mestinya tanggalnya sudah mepet banget nih, bahkan tinggal beberapa jam gitu. Saya kenal, saya tahu di sini ada beberapa orang yang sudah mepet waktunya, tapi di setengah hari, di malam hari sebelum tutup poin, ada mujizat terjadi. Ya, ada yang belanja, ada orang yang menghubungi, ketika nawari kok gampang banget nih, dan akhirnya kualifikasi itu selesai. Ya, ada yang mau dapat tiket, mepet waktunya, ternyata closing, akhirnya dapat satu tiket ke Bangkok. Ada yang mau jadi manajer, tapi mepet banget, poinnya kurang, tapi ternyata di akhir-akhir waktu terjadi closingan dan akhirnya qualified. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, pengalaman-pengalaman ini mari kita jadikan sebuah hal yang kalau saya ya punya kalimat yang saya juga
ini apa hidupin juga ya. Salah satunya adalah kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, maka saya percaya Tuhan juga pasti akan tolong kita. Nah, ini mungkin waktu yang mepet juga nih ya teman-teman ya, tanggal 26 bagi Anda yang distributor yang mau jadi manajer, besok tanggal 27 berarti terakhir. Bagi Anda yang lagi ngumpulin poin Rito untuk bisa berangkat ke Bangkok, bagi Anda yang pengen jadi manajer atau cetak manajer berikutnya, ini hari-hari terakhir, ingat saja pengalaman-pengalaman di mana Anda pernah ditolong Yang Maha Kuasa, maka kalau Anda juga terus menguatkan keyakinan, menguatkan faktor Tuhan itu, pasti ada yang namanya pertolongan di waktu-waktu akhir. Oke, nah ini 2023 dulu yang kita mau selesai. Tadi saya broadcast untuk Anda semuanya, itu ada namanya resolusi, yaitu saya ikut LYC di Surabaya dan Pak Indra yang bicara, temanya bagus sekali, 2024 bisa. Dan beliau bikinkan satu template, satu slide yang judulnya resolusi 2024. Oke ya, resolusi 2024. Dan tadi saya sambungin dikit, di waktu-waktu yang mepet kita dapat pertolongan. Di waktu-waktu yang terakhir kita dapat mujizat. Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa kita diberi otak, diberi logika, diberi nalar, diberi raga yang bagus, diberi organ yang baik untuk kita bisa bekerja. Dan kita harus tahu, kalau kita diberi raga yang baik, otak, logika yang benar, maka seharusnya kita buatlah sebuah rencana. Itu. Kalaupun sudah lakukan yang terbaik, ternyata kurang ya di akhir-akhir dan Anda dapat mujizat, itu jangan sampai, ini hati-hati ya, tolong ditangkap dengan benar ya, jangan sampai Anda akhirnya jadi pengandalan. Awal bulan, tengah bulan nggak ngapa-ngapain, terus akhir bulan Anda tinggal bilang nanti kan ditolong seperti tahun lalu, seperti bulan lalu, seperti periode lalu. Jangan. Ini namanya kebablasan ya. Terus 30 hari, 28 hari kita nggak kerja, kita ongkang-ongkang, males-malesan, lalu 2 hari kita menguatkan iman, keyakinan, nanti kan ditolong. Nanti pasti ada pertolongan dari Tuhan. Itu. Nah ini juga nggak boleh teman-teman Bapak Ibu. Ya itu kenapa pengalaman 2023 saya sampaikan dulu, pengalaman-pengalaman luar biasa, di mana ada faktor Tuhan di dalamnya, dan Anda nggak boleh bantah atau nggak boleh debat ya dari pribadi, karena memang Tuhan juga ada di usaha ini. Allah yang Maha Kuasa, yang kita doa, pengen dapat berkat, rezeki, pertolongan, omset, itu juga pasti beliau mendengar dan mengabulkan, itu juga berada di bisnis ini. Tetapi nggak boleh jadi orang yang akhirnya males dan menjadikan itu sebagai alibi. Kenapa kamu kok nggak bikin perencanaan? Kenapa kok kamu nggak meeting? Kenapa awal bulan kok nggak tawar-tawarkan ke yang lain, nggak demo gitu, ngomong banyak arisan? Tenang aja, nanti kan akhir bulan ditolong Yang Maha Kuasa. Nah ini keliru juga nih Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi yuk tiap hari lakukan yang terbaik. Tiap hari usahakan lakukan yang terbaik. Nah, menyambut 2024, saya ajak Anda semuanya bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng, saya juga belajar untuk kita buat yang namanya resolusi. Resolusi untuk tahun 2024. Ya, ini saya coba share screen dulu yang tadi saya sudah kirim untuk kita bisa ngerti teman-teman. Kalau kita bikin resolusi, paling enggak kita bisa buat kerangkanya dulu ya. Kelihatan ya untuk screen-nya ya. Kelihatan bisa dicat muncul ya resolusi 2024. Ini saya ambil dari foto yang saya ikut waktu acara di kantor minggu lalu ya dengan Pak Hendra. Resolusi 2024. Saya ajak karena tadi kita sudah sepakat bareng-bareng ada faktor Tuhan di dalamnya, kita melibatkan Yang Maha Kuasa di bisnis ini, tapi kita juga tahu kalau kita diberi otak, diberi nalar, logika yang baik, maka sebagai manusia, yuk bareng-bareng kita bikin perencanaan, resolusi atau harapan yang ingin kita tuju di 2024. Ya, perlu teman-teman gitu. Kita bikin perencanaan, kita ngobrol dengan keluarga mungkin, ngobrol dengan mentor, dengan rekan kerja kita,
minta pendapat gitu, atau Anda duduk diam sendirian ya, doa saya perlu apa yang harus saya capai di 2024 penting gitu. Kalaupun nanti sudah dibuat, Anda harus tahu bahwa Tuhanlah, Allah lah yang bisa mewujudkannya. Jadi tetap dibawa, saya pengen lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera. Bikin dulu. Saya juga sudah beberapa hari ini kemarin dengan keluarga juga saya bikin ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi saya ngobrol sama anak, sama istri, 2024 kita perlu bikin resolusi yuk gitu untuk memacu paling nggak ngingetin kita dan jadi satu hal yang mungkin kita nanti akan capai di akhir tahun gitu. Bapak Ibu teman-teman Anda bikin 20 resolusi misalnya. Kalau ternyata yang tercapai hanya 3, jauh lebih baik daripada nggak bikin resolusi dan nggak ada pencapaian apapun. Bikin 5 yang jadi 1 jauh lebih baik daripada nggak bikin sama sekali, nggak ada perencanaan dan Anda nggak dapat apa-apa. Ya, jadi mari bikin dan saya ajak Anda bikin dengan kerangka atau dengan partitur seperti yang Anda lihat di screen. Ya, saya pengen lebih sehat. Coba Anda bedah dulu. Ya, nanti Anda bisa tulis. Kalau Anda mau ngobrol dengan keluarga, saya sangat sarankan 2024 nih, kita harus lebih sehat. Khusus untuk yang lebih sehat, saya ajak Anda catat ya. Anda coba chat di kolom komen, sehat, rohani, dan jasmani. Ya, ini penting ya, ini penting banget nih. Sehat, rohani, dan jasmani. Karena kita tadi udah bahas, di bisnis ini kita harus libatkan Yang Maha Kuasa. Dan memang Yang Maha Kuasa pasti mengerti tiap detik, tiap langkah hidup kita. Maka kalau kita mengandalkan beliau itu sangat tepat. Kalau kita berharap sama beliau itu sangat tepat. Kalau kita terus melibatkan beliau, menyadari bahwa ada beliau itu sangat tepat. Nah, menguatkan keyakinan kepada beliau jadi hal penting. Sehat rohaninya. Ya, jadi nanti boleh ditulis ya, Anda pecah-pecah sendiri aja misalnya sehat rohani gitu. Biasanya kalau baca bacaan misalnya kitab suci masing-masing ya, itu mungkin satu pasal mungkin atau satu ayat mungkin atau mungkin Anda baca 20 menit misalnya, sekarang ditambah lagi. Oke. Kalau Anda biasa berdoa mungkin atau mendoakan orang, mungkin 1 orang, sekarang bisa 2-3 orang. Kalau ibadah mungkin biasanya telat, sekarang coba jangan telat misalnya. Kalau ibadah kadang-kadang ditunda, sekarang jangan ditunda misalnya. Nah, itu kesehatan rohani yang saya pengen Bapak Ibu teman-teman Anda jadikan sebagai salah satu hal penting untuk resolusi 2024 ya. Kalau kita pikir ya sepanjang tahun 2024 365 hari ke depan Anda bisa lebih sehat rohaninya. Saya rasa bukan hanya di bisnis ini saja ya, tapi di seluruh kehidupan Anda dan saya itu akan jauh lebih baik. Oke, jadi setuju ya, resolusi 2024 yang pertama lebih sehat adalah sehat rohaninya dulu. Ya mungkin kumpul doa bareng dengan keluarga. Ya biasanya kalau sembahyang sendiri-sendiri, sekarang doa bareng setiap hari. Wah bagus ya. Lebih banyak untuk terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan di rumah Tuhan, di tempat ibadah, itu juga lebih bagus. Ya pokoknya kesehatan rohani itu jadi hal yang utama, jadi hal yang penting. Oke ya. Lalu kesehatan jasmani. Ya misalnya saya kemarin bikin sama anak sama istri, yuk seminggu kita 3 kali untuk jalan pagi. Terus mungkin makanan dijaga, makan yang lebih sehat, terutama nih teman-teman ya. Kalau kita tahu makanan sekarang udah lebih banyak racunnya, perasa, pengawet, pewarna, makanan udah makin antik-antik, sudah makin unik-unik. Mari kita jaga. Dan kita harus tahu karena kita punya produk yang luar biasa, minimal ya minimal nih teman-teman, Anda bisa konsumsi rutin setiap hari SGF ya yang sudah 30-40 tahun ke atas, tambahkan ada bekatul beras merah jaga kolesterol ya, karena kan gorengan masuk, minyak masuk, terus asap, terus racun-racun masuk, hati-hati ya. Terus olahraga sudah, tambahkan olahraga di sana, minum suplemen gitu, makan makanan sehat, mungkin jaga pola tidur dan sebagainya ya. Jadi lebih sehat, Anda bisa tulis nanti kira-kira saya mau lebih sehat di 2024 secara rohani itu apa saja,
secara jasmani itu apa saja. Ya, lalu lebih bahagia nih teman-teman. Lebih bahagia ini bicara memang soal perasaan, soal pikiran, ya itu hal yang sangat penting juga gitu. Karena kalau kita miliki perasaan bahagia, pikirannya dibuat bahagia, ya itu happy aja ya, itu juga akan berpengaruh di kehidupan, termasuk di bisnis ini. Anda nawarin orang, Anda bawa perasaan bahagia, pikirannya bahagia gitu, maka perangai atau penampilan atau postur Anda ya, gestur Anda juga akan bahagia. Jadi lebih banyak senyum, lebih ceria gitu, dan mereka pun akan lebih bisa menerima gitu. Bayangin kalau Anda datang ke mereka nawarin tapi wajahnya muram gitu, atau mungkin malah kayak memelas gitu, atau mungkin wajahnya garang, itu kan kurang bagus ya teman-teman. Tapi kalau Anda bawa perasaan bahagia, menjaga pikiran bahagia, saya rasa itu akan berpengaruh. Ya, jadi kebahagiaan ini Anda bisa bisa apa? Tambahkan di dalam resolusi, misalnya lebih bahagia, salah satunya bisa Anda menjaga pikiran, perasaan positif. Itu, atau mungkin Anda lebih banyak bersedekah. Itu juga membawa kebahagiaan saya rasa teman-teman ya. Memaafkan, ya itu juga membuat Anda bahagia. Saya kalau udah ketemu masalah, ketemu orang yang jengkelin, biasanya agak nggak enak hati, biasanya pikirannya kemana-mana, udah saya mau lebih bahagia, saya mau close yang namanya masalah, nggak mau saya bawa sampai berhari-hari, bahkan berjam-jam nggak mau. Gitu. Saya ada konflik misalnya dengan mentor saya, mungkin dengan distributor saya, dengan rekan saya, gitu, atau dengan keluarga, cepat diselesaikan itu agar kebahagiaannya nggak berkurang. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau Anda mau bahagia, salah satunya memang saya rasa ya perlu untuk punya hati yang bersih, yaitu tidak nyimpen dendam, tidak nyimpen kejengkelan, nggak nyimpen pahit, nggak nyimpen amarah. Dan itu memang sama sekali nggak perlu, nggak penting sama sekali. Ada simpen sampah, ada simpen kotoran di rumah kan nggak bagus kan? Sama kotoran, sampah berupa kedengkian, berupa kejengkelan, berupa marah yang berlebihan, itu kecewa yang nggak diselesaikan, itu kayak Anda itu masukin sampah di hati. Kalau hatinya udah penuh dengan sampah, ya hati-hati gitu, karena nanti bisa jadi polusi dan itu bisa jadi penyakit eman-eman ya. Jadi yuk jaga agar kita lebih bahagia 2024 ya. Nggak usah bikin musuh gitu, nggak perlu cari musuh gitu. Satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Ya, Anda pernah dengar kan kalimat itu kan? Satu musuh terlalu banyak, itu 1.000 teman terlalu sedikit. Itu kalau mau lebih bahagia, banyakin teman, jangan banyakin musuh. Oke, lalu lebih sejahtera. Nah, lebih sejahtera, kita juga bersyukur ya kalau kita punya KK Indonesia ini sebagai tempat untuk kita bisa sejahtera dari sisi ekonomi gitu. Nah, ekonomi kita akan meningkat. KK udah siapin banyak sekali program-program di 2024 yang akan bisa membawa kita kepada peningkatan kesejahteraan ya. Dan Anda punya impian untuk keluarga bebas dari hutang, nggak punya cicilan, nggak punya tanggungan, bisa traveling lebih jauh, bisa ibadah ke tanah suci, bisa bawa keluarga makan ke tempat yang lebih bagus, punya pendidikan berkualitas, kita punya hal yang dibutuhkan, misalnya mobil, misalnya rumah, gitu, dan itu semuanya membawa kepada kesejahteraan. Dan kalau kita pengen lebih sejahtera, maka kita bikin resolusinya dulu, bikin harapannya dulu, bikin apa yang perlu dibikin untuk bisa kita tahu bahwa 2024 saya punya banyak harapan, keinginan, dan saya mau tulis dulu. Ya teman-teman, Bapak Ibu, beranilah untuk nulis, gitu. Beranilah untuk nyatet, beranilah untuk bikin, ya karena kalau kita nggak berani itu, mohon maaf ya, kayak kita itu nggak percaya gitu loh. Kalau 2024 kita akan jadi pribadi yang lebih bagus, jadi pribadi yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera. Dibuat dulu teman-teman. Soal tercapai nggak tercapai, ini faktor yang tadi saya bilang. Kitanya, apakah mau memperjuangkan, dan apakah kita menguatkan keyakinan, kepercayaan pada Yang Maha Kuasa. Kemarin ada Yang Maha Kuasa bersama dengan kita. 5 tahun lalu, waktu Anda kecil, waktu Anda masih dalam kandungan, ada Yang Maha Kuasa. Kira-kira 2024 Anda yakin nggak kalau masih ada Yang Maha Kuasa? Kalau Anda yakin, maka Anda buat, Anda bikin, dan Anda serahkan, Anda libatkan Yang Maha Kuasa, minta tuntunannya untuk setiap hari bisa
punya hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Oke, siapa yang kira-kira setuju dan siap untuk bikin resolusi? Oke, saya close. Siapa yang kira-kira setuju dan siap untuk bikin resolusi di 2024? Ya, oke, saya mau tahu nih. Itu ya karena hidup memang harus meningkat teman-teman. Ya setiap hari kalau memungkinkan lebih meningkat, setiap bulan meningkat, setiap tahun meningkat. Meningkat penghasilan, meningkat prestasi, meningkat keimanan, sehat jasmani, rohani, sejahtera, bahagia. Oke, Bu Tuti siap? Sip. Oke, Bu Crown Staff Director kita nih siap. Bu Atin juga siap. Ya, Bu Faradina, Bismillah, siap. Mbak Novita Dewi, siap. Oke, ya siap ya untuk kita punya kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Nah, teman-teman, saya akan tutup dengan pesan ya, semuanya berupa pesan nih kayaknya ya. Pesan. Anda nanti tulis ya. Terus setelah Anda tulis, Anda bisa kirimkan ke manajer atau ke director Anda. Ya, saran saya ke manajer aja. Jadi misalnya Mbak Novi bikin, saya mau lebih sehat, ini. Ya rohaninya apa, jasmaninya apa. Saya mau lebih bahagia, ini. Saya mau lebih sejahtera, ini. Tulis ya Mbak Novi ya. Lalu Mbak Novi doain aja, Mbak Novi foto kirim ke Mbak Dian. Ya, kirim ke Mbak Dian, nanti Mbak Dian tinggal kirim ke direkturnya. Jadi manajer juga bikin, kirim ke direktur, distributor Anda juga bikin, kirim ke manajernya. Nanti manajernya akan kirimkan ke direkturnya. Ya, kita akan bantu doain. Ya, kita akan bantu doain ya agar 2024 lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera itu terwujud untuk Anda. Ya, dan saya rasa manajer Anda, director juga tidak hanya doain, tapi kita juga akan bareng-bareng berjuang bersama-sama dengan Anda. Itu mungkin bikin acara, mungkin terlibat untuk bantu Anda demo, mungkin bikin apa event gitu dan sebagainya. Yuk, saya ajak bikin dulu ya, karena kalau nggak bikin, kita juga nggak tahu apakah Anda mau maju atau enggak. Apakah Anda pengen maju atau enggak? Apakah Anda sebetulnya serius nggak untuk menghadapi 2024? Oke ya, siap semuanya ya. Jadi bikin resolusinya lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera, kirim ke manajernya, nanti manajer kirim ke director. Oke. Lalu pesannya adalah Bapak Ibu teman-teman, karena kita tahu faktor Tuhan itu sangat kuat, maka saya percaya Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita itu nggak sembarangan, nggak iseng. Ya bahasa saya tidak melempar dadu. Look, itu nggak iseng. Itu ditempatkan ada bareng dengan mitra Anda sekarang, ditempatkan ada bareng mentor Anda sekarang, ditempatkan ada bareng teman-teman Anda sekarang, itu nggak kebetulan. Jadi saya mau ajak, ya saya mau ajak, ini salah satu mungkin peningkatan dari sisi rohani, ya sehat rohaninya salah satunya Anda mendoakan, ya saya ajak doakan minimal 5 nama. Nah, ini mantap ini bagi yang betul-betul mau lakukan bareng-bareng, Anda chat di kolom komen ya, doakan minimal 5 nama. Oke, saya akan doakan minimal 5 nama. Siapa aja bebas teman-teman. Mungkin pembeli Anda yang habis beli produk biar dia lebih sehat, ya. Atau mungkin baru prospek calon pembeli gitu, Anda doakan sebut namanya. Ya, atau mungkin Anda doakan distributor Anda yang baru join agar dia bisa jalanin dengan baik, dia dapat hasilnya, dia meningkat gitu. Atau mungkin Anda doain mentor, ya, Anda doain mentor Anda biar tetap sehat, biar bisa bantu gitu. Anda doain untuk manajer Anda, direktur Anda, perusahaan ini dan sebagainya. Tadi di lagu yang kita dengar tadi ya, hiduplah Kang Senkenko, majulah Kang Senkenko, itu sebuah doa juga teman-teman. Saya juga masih terus mendoakan perusahaan ini. Ya karena ingat ya, perusahaan ini juga ditempatkan sama Yang Maha Kuasa untuk jadi jalan rezeki bagi kita, perlu didoain. Ya kalau perusahaan ini maju, pesat, jadi luar biasa, go public, go 1%-nya tercapai, maka perusahaan ini untungnya pasti gede. Kalau untungnya gede, ya kita ada di dalamnya, harusnya kita juga untungnya ikut gede. Gitu. Nah, kalau kita nggak doain, ternyata mohon maaf nih, nggak akan terjadi ya. Ternyata bangkrut, gitu, tutup. Nah, kita akhirnya jadi nggak dapat duit juga, mesti cari
pekerjaan baru lagi. Ya, jadi kita perlu doain. Ya, jadi silakan doain minimal 5 nama. Ya, kalau itu misalnya di struktur Anda semuanya juga nggak apa-apa. Di struktur Anda doain satu-satu, doain untuk A, B, C, D, doain. Anda doain mentor aja juga nggak apa-apa. Tapi setiap hari paling nggak ada kehidupan doa bagi sekitar kita. Ya, karena kalau Anda pernah dengar nih ya, kalau Anda eh, bantu orang, maka Yang Maha Kuasa juga akan bantu Anda. Ya, sama seperti kalau Anda doakan orang untuk lebih sehat, maka Yang Maha Kuasa melihat dan beliau akan juga membantu Anda untuk bisa dapat kehidupan yang lebih sehat juga. Ya, ini pesan pertama, teman-teman. Dan yang keduanya, tiap pagi mungkin ya atau malam terserah Anda sisipin doa syukur, ya doa syukur untuk pekerjaan dan Anda minta tuntunan. Ya, jadi minta tuntunan, minta hikmat, minta arahan kepada Yang Maha Kuasa. Guru di KK Indonesia banyak, mentornya, coachnya banyak ya. Anda bisa ketemu dengan para manajer atau direktur Anda atau tim di sekolah bisnis XYZ yang memandu Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tapi bagi saya, guru utama atau mentor terbaik adalah Yang Maha Kuasa. Yang paling ngerti nanti ketemu dengan siapa, nanti mesti ngomong gimana, nanti persiapannya apa, harus lakuin apa, itu yang paling mengerti adalah Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya ajak semuanya doa syukur karena sudah punya pekerjaan, harus disyukuri ya, itu karena punya pekerjaan. Yang kedua, diberi tuntunan, kemampuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya setiap hari. Oke, jadi itu yang jadi pesan untuk kali ini menghadapi 2024. Saya ajak semuanya, kalau Anda tiap hari penuh syukur, waduh, yang lain mungkin lagi pada cari kerja, gitu. Tapi saya punya pekerjaan yang baik, saya berterima kasih. Gitu. Terus saya minta tuntunan agar saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, diberi hikmat, diberi arahan, ya agar saya bisa menyelesaikan apa yang harus saya selesaikan hari ini. Ya, saya ketemu dengan prospek mesti ngapain. Saya ketemu dengan distributor baru mesti ngapain. Saya ketemu dengan orang yang mau maju, yang aktif itu mesti ngapain. Termasuk saya ketemu dengan orang yang komplain aja saya mesti ngapain. Ya, jadi Anda minta tuntunan Yang Maha Kuasa karena beliau yang paling mengerti mesti ngapain kita di usaha ini. Apa yang harus diselesaikan kita harus tahu, dan yang paling tahu adalah Yang Maha Kuasa. Dan saya percaya kalau Anda terus lakukan ini, nggak ada yang namanya tidak bisa menjalankan bisnis ini, tidak ada yang namanya tidak dapat hasil karena bekerja dengan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau Mas Nur biasanya awali dengan Bismillah. Ya, Bu Atin biasanya awali dengan Bismillah. Pokoknya dalam nama Tuhan, bersama Tuhan. Itu harus jadi yang utama dulu. Sehingga mungkin Anda udah bisa mulai ya, 2024 kan masih beberapa hari lagi. Anda udah bisa mulai, nanti malam mungkin doa syukur, doakan beberapa orang, lalu Anda minta tuntunannya besok saya ketemu dengan siapa. Nah, Anda mungkin waktu broadcast, awali dengan Bismillah, dalam nama Tuhan, terus Anda waktu ketemu orang lagi mau demo gitu, lagi mau schooling belajar gitu, lagi mau servicing ngantar produk, Anda juga minta tuntunannya ya, karena Yang Maha Kuasa itu akan bisa memberikan lebih banyak hal kalau Anda juga punya harapan kepada beliau ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, harapan kita nggak perlu kepada yang lain, karena ini maksud saya kepada manusia terutama ya. Kalau Anda ngandelin manusia biasanya banyak kecewanya kan gitu. Anda harus percaya kepada mentor, tapi tetap manusia. Anda percaya kepada distributor, pada mitra Anda, tapi ingat tetap manusia. Yang paling penting adalah mengandalkan Yang Maha Kuasa dan diri sendiri yang sudah diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, jadi mungkin itu pesan untuk malam hari ini. Ini saya rekam, nanti Anda yang telat Anda bisa simak ulang, dan rekaman ini tolong dibagikan kepada mitra-mitra Anda yang mungkin perlu untuk dikuatin karena 2023 ada banyak hal yang terjadi dan mereka sudah lihat kebaikan Yang Maha Kuasa, jangan sampai gugur. Akhir tahun ini kita siap untuk selesaikan dan 2024 kita siap masuki dengan luar biasa. Nah, pesan-pesan tadi, yuk kita hidupi bareng-bareng. Satu, bikinlah resolusi. Yang kedua, doa untuk orang-orang yang berada di lingkungan Anda, minimal 5 nama. Tiga,
ucapan syukur ya karena Anda punya pekerjaan luar biasa, punya bisnis luar biasa, dan jangan lupa Anda minta tuntunannya untuk bisa dimampukan menyelesaikan pekerjaan setiap hari. Oke, saya rasa itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam hebat, luar biasa.